Adek lauk apa, Dek? Udang. Aduh, Andi. Sama ini ada sayur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Adek lauk apa, Dek? Udang. Udang, Cumi. cumi, telur, sayur ya? Pakai kuah baik. Kuah. Ya mama ambil banyak ini. Nah, di video kali ini aku share aktivitas seperti biasa ya, pekerjaan ibu rumah tangga. Diawali dengan tadi ada video aku lagi ngerebus telur karena aku mau bikin sambal telur. Sementara untuk sayurannya itu aku udah masak ya, nggak aku videoin. Nanti aku review pas di ujung-ujung. Itu aku masak sayur jagung muda dicampur wortel, dibikin sayur sup bening gitu ya. Dan aku campur dengan udang. Jadi ini adek Gina udah duluan makan karena adek Gina kan nggak makan sambal. Menu adek Gina ini ada cumi tepung, kemudian ada udang yang diambil dari sayuran tadi ya sama kuah-kuahnya. Terus juga ada telur asin. Ngonten nggak? Oh iya. Nah tadi itu ada Gina sempet ngingetin ya kalau aku itu ngambil video cuman belum dimatiin, makanya ini ngambil bagian adek Gina itu lama banget karena aku itu sibuk di belakang ya ngurusin telur yang tadi aku rebus sama nyiapin bumbu untuk bikin sambelnya. Oke lanjut. Nah ini aku mau masak telur tadi. Jadi untuk cabai bawang udah aku cuci bersih, udah aku masukin dalam chopper, tinggal ngechopper aja ya. Untuk yang mau samaan dengan choppernya, ini ngebantu banget buat kita masak dengan porsi kecil. Pokoknya jadi satset buat ngechopper bumbu-bumbuan. Nanti link tempat pembeliannya bakal aku taruh di description box ya. Ini juga bisa buat giling daging atau juga buat MPASI atau juga buat ngechopper buah gitu, ngeblender buah. Lanjut bumbunya ditumis-tumis sampai benar-benar matang. Ini aku tadi waktu ngechopper aku tambahin air sedikit, terus minyaknya juga ini tadi lumayan banyak ya, makanya jadi agak lama aku ngeringinnya supaya benar bumbunya itu matang. Sambil nunggu bumbunya matang seperti biasa ya, ngecek adik Gina yang makan biar cepet karena kan mau berangkat sekolah. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Terus aktifkan loncengnya. Naik sejuta biar dapat silver play button. Iya, silver play button, pinter. Makan banyak ya, mama masak. Ya. Nah itu dia pesan adek Gina ya, jangan lupa di subscribe, like, komen supaya subscribernya bisa sampai 1 juta ya, amin. Oke, nah ini untuk telurnya udah aku masukin ya ke dalam bumbunya karena udah mateng. Emang minyak sayurnya tadi agak sedikit banyak aku masukin, tapi bumbunya ini udah benar-benar matang kok. Telurnya juga selain direbus tadi udah aku goreng sebentar, cuman gak aku ambil videonya seperti biasa karena riweh ya. Dan ini dia menu kami hari ini. Tadi aku goreng cumi tepung. Ini tinggal sedikit lagi karena kakak Gali juga udah makan, udah pulang sekolah juga. Kakak Gali pulangnya jam 12 ya. Adek Gina berangkat sekolahnya jam 1. Nah terus ini ada telur yang tadi aku bikin sambal, telurnya tinggal 4 karena satunya udah dimakan kakak Gali, Pak suami belum makan. Dan ini sayurannya tadi jagung muda dicampur dengan wortel sama sedikit udang. Nah ini aku lagi nunjukin ada cuminya ya dalam sayuran supaya adik Gina itu mau makan kuahnya. Sebenarnya sih supaya tertarik juga makan sayurannya ya. Biasanya yang diambil sih paling wortel, itu pun nggak banyak.
Oke lanjut, ini di sore harinya, jadi Adek Gina tadi udah berangkat sekolah ya, ini udah sore, terus kakak Gali juga tadi udah berangkat les, dan ini udah sore, waktunya untuk ngejemput anak-anak ya. Jadi yang ngejemput anak-anak itu Pak suami, sementara aku itu memanfaatkan waktu untuk bersih-bersih, nyapu rumah, karena pagi tadi kayaknya aku nggak sempet sih nyapu ya. Adek Gina pulang sekolahnya sekitar jam setengah 5 sampai jam 5 kurang, sementara kakak Gali lesnya itu pulangnya jam 6 kurang seperempatan ya. Pokoknya kalau nyampe rumah itu jam 6-an biasanya dijemput Pak suami. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kocak itu kerudungnya. Jadi ini udah menjelang maghrib, waktunya untuk nutup-nutup pintu dan hordeng seperti biasa ya. Kalau udah menjelang maghrib itu wajib semua pintu-pintu dan hordeng kita tutupin. Nah ini sebetulnya tadi itu aku mau sambil nunggu sholat maghrib ya, jadi makanya masih pakai mukena. Cuman kayaknya di sini tetap mau ngambil wudhu lagi karena udah kelamaan gitu ya. Tapi ini belum aku bongkar mukenanya karena memang mau ngambil konten aja dulu ya untuk nutupin pintu-pintu sama hordeng karena udah gelap di luar. Oke, ngomong-ngomong, ini keesokan harinya selepas pulang dari tempat kerja, aku mau unboxing paket yang udah nyampe, udah lama, tapi baru sempat aku unboxing sekarang. Dan sebetulnya ini ada 3 paket ya, tapi untuk 2 paketnya nanti aja aku reviewnya. Jadi aku mau review dulu 1 paket alat kebersihan yang memang aku tunggu-tunggu ya. Walaupun udah punya vakum di rumah, tapi vakum yang punya aku yang lama itu dia pakai kabel. Jadi kalau pakai kabel, walaupun kabelnya itu panjang, aku ngerasa agak ribet gitu ya untuk dicolokin di listrik. Kalau ini kan dia tanpa kabel, portable, jadi kita bisa bawa kemana-mana, ke area yang sulit dijangkau atau juga ke area yang jauh dari colokan, nggak masalah ya. Dan selain tanpa kabel, sukanya lagi vakum ini juga memiliki 4 kepala vakum ya, yang punya fungsi berbeda-beda seperti yang aku buka ini. Ada yang untuk lantai, ada yang untuk sofa, ada juga yang untuk karpet atau ambal yang berbulu, ada juga yang untuk sela-sela sofa atau sela-sela yang sulit dijangkau. Untuk pengisian dayanya ini udah menggunakan metode fast charging. Jadi tinggal kita cas aja sekitar 3 jaman. Nanti kalau lampunya udah hijau artinya udah penuh ya. Nah ini bisa kalian lihat aku mau nyedot roti-roti yang ada di atas sofa. Dan ini bisa sekali hisap aja semuanya kesedot. Nah menurut aku ini kepake banget ya. Karena kalau kita pakai sapu itu biasanya suka bikin debunya berterbangan kemana-mana. Alhasil yang kita sapu itu kadang nggak begitu bersih. Tapi kalau kita gunain vacuum cleaner ini, itu kita bisa menjangkau semua area, terus juga debunya nggak berterbangan kemana-mana. Ini daya hisapnya 10.000 PA, lumayan kuat ya untuk membersihin sofa seperti ini. Ini debunya keangkat semua, nanti aku review ya debu hasil dari aku ngebersihin sofa. Ini tuh aku menggunakan kepala sikat yang model brush ya, jadi dia bisa juga narik-narik rambut yang rontok misalnya di karpet atau di sofa seperti ini. Dan ini nanti mau aku ganti kepala sikatnya dengan kepala yang runcing ya untuk sela-sela bagian sofa, karena di sela-sela sofa kan biasanya nyelip debu-debuan, jadi cocok banget kalau kita gunain yang lancip. Nah ini dia salah satu kelemahan untuk sofa yang berbahan kain ya, jadi kita harus rajin ngebersihinnya karena kan debu-debu itu suka lengket ya, suka nyelip-nyelip ke area sofa. Belum lagi kalau misalnya kita makan minum di sofa itu biasanya kotorannya, apalagi kalau misalnya yang cair ya kotorannya, itu susah untuk ngebersihinnya kalau nggak kita cuci ya sofanya. Tapi dicuci itu dalam arti kita lap-lap atau kita sikat-sikat bagian yang kotornya aja. Nah ini bisa kelihatan debunya tuh keangkat ya dengan menggunakan kepala vakum yang panjang ini. Jadi nantinya kita lebih nyaman waktu duduk di sofa.
Nah lanjut, abis ini itu aku mau nyobain kepala sikat yang lebar ya. Nah sebetulnya ini yang aku pakai ini untuk lantai, tapi ini aku mau coba gunain untuk karpet. Kayaknya kan karena kepalanya itu lebih lebar, aku pengennya sih lebih cepet gitu ya ngebersihin karpet. Tapi di bagian bawah dari kepala vakum ini itu kayak ada roda gitu ya, memang khusus untuk lantai kayaknya. Karena kalau di lantai ini nggak berat kita makainya, jadi kayak kita itu dorong apa, mobil-mobilan gitu ya yang ada rodanya gitu, jadi lebih enteng kita makainya. Tapi kalau di sofa ini agak sedikit berat ya karena tadi ada rodanya di bagian bawah. Nah cocoknya kalau karpet itu kita gunakan kepala vakum yang ukurannya agak lebih kecil, nanti aku perlihatkan ya di ujung. Nah ini aku coba untuk membersihin kotoran di lantai tuh, kehisap semua ya. Nah ini baru cocok ya untuk di lantai kalau yang lebar ini, karena dia di bagian bawahnya itu ada roda, jadi kita lebih nyaman waktu ngedorongnya ya, jadi nggak berat. Oh ya, ngomong-ngomong, vacuum cleaner ini juga itu enteng ya, terus dia dashcapnya juga besar, jadi bisa menampung kotoran dalam jumlah yang banyak. Jadi kita nggak perlu buang dulu debu-debu atau kotoran yang ada di dashcap berulang-ulang. Nah ini lanjut ya, aku mau bersihin di karpet dekat sofa ini, karena biasanya anak-anak makan snack itu suka jatuh-jatuhan di bawah karpet ya. Jadi ini aku pakai vakum aja, jadi lebih simple ya. Sampai aku keenakan gunain vakum ini, jadi di sela-sela meja itu juga aku vakumin ya sampai ke bagian atas mejanya tuh. Karena di atas meja ini itu ada semut-semut ya. Semut itu suka makanin sisa-sisa roti yang jatuh di atas meja ini ya. Maklum anak-anak kalau makan itu kan suka berhamburan kemana-mana. Oh iya, aku minta maaf kalau misalnya pas dubbing ini suaraku agak sedikit berbeda ya dengan dubbing di ujung, karena beda waktunya. Terus ini juga aku kayak agak sedikit bisik-bisik gitu ya, nggak terlalu bertenaga gitu ya untuk ngomong. Nah ini lanjut ya, aku gunain kepala vakum yang brush lagi untuk di area dinding. Jadi kebetulan di wall molding itu ada kotoran-kotoran, aku mau coba gunain vacuum cleaner ini, dan beneran tuh ya hilang semua, jadi nggak ada yang jatuh, keisep semua ke vakumnya. Nah ngomong-ngomong masalah vacuum cleaner, untuk yang mau samaan, nanti link tempat pembeliannya bakal aku taruh di description box ya. Dijamin bersih-bersih rumah, jadi lebih ringan, lebih praktis, dan tentunya jadi lebih bersih. Nah kiranya semua aktivitas aku mulai dari masak, bersih-bersih rumah, mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.